Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Zat Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sampai berkesempatan pagi yang cerah, pagi yang indah di hari yang ke-23 bulan Ramadan 1446 Hijriah ini, kita sekalian masih diberikan kesempatan, diberikan kekuatan, hidayah dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala kembali melaksanakan tugas kehidupan, tugas peribadahan, yakni siam di bulan Ramadan ini. Semoga siam kita mengantarkan kita pada pribadi yang bertakwa, pribadi yang ikhlas, pribadi yang sejuk, pribadi yang diberikan kedamaian dalam kehidupan kita, kebahagiaan lahir batin kita, dijauhkan dari siksa api neraka dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Kembali ngaji kitab zakat dan sedekah. Saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, ada pertanyaan yang sering muncul di tengah-tengah kita, kapan kita ini punya kewajiban untuk berzakat fitrah secara kemampuan harta atau keekonomian. Secara fikih disebutkan bahwasanya siapapun yang menjumpai bulan Ramadan, yaitu bayi yang baru lahir ataupun orang yang sudah jumbo, ini punya kewajiban untuk bayar zakat badan atau zakatun nafas, yakni zakat fitrah. Nah, apabila kita tidak mampu, dalam arti fakir, kita miskin, tidak memiliki harta yang cukup, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk membayar zakat fitrah itu. Justru kita mendapatkan bagian dari zakat fitrah yang terkumpul gitu. Nah, batasan kaya dan miskin ini seperti apa? Kadang-kadang kita masih abu-abu, masih belum begitu terang tentang batasan kaya dan miskin yang kemudian mewajibkan pada kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kalau zakat mal sudah cukup jelas. Kalau zakat mal adalah punya simpanan 83 gram, usianya adalah 1 tahun. Zakat pertanian adalah 700 kg pada hari panennya setelah dipotong biaya-biaya operasional. Zakat tambang ini adalah 2,5%, zakat temuan adalah 20%, dan seterusnya dan sebagainya. Lantas bagaimana dengan zakat fitrah? Kapan kita dikatakan mampu untuk membayar zakat fitrah dan dikenai kewajiban untuk membayar zakat fitrah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita simak hadis dari sahabat Ahmad bin Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhbarana Ahmad ibnu Sulaiman qala hadatsana Yahya bin Adam qala hadatsana Sufyan as-Sauri an Hakim ibnu Jubair an Muhammad ibnu Abdurrahman ibnu Yazid an abihi an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sa'ala walahu ma yughnihi ja'at humusan aw buduhan fi wajhi yaumal qiyamati qila ya Rasulullah wa madza yughnihi aw madza aghnahu qala khamsuna dirhaman aw hisabuha minal zahabi. Artinya telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Sulaiman, ia berkata telah menceritakan kepada kami Yahya bin Adam, ia berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan as-Sauri dari Hakim bin Jubair, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Yazid, dari ayahnya, dari Abdullah bin Mas'ud, yang berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meminta-minta sedangkan ia memiliki sesuatu yang dapat mencukupinya, ia datang dalam keadaan mencakar dan menggaruk bagian wajahnya pada hari kiamat. Mencakar dan menggaruk wajahnya pada hari kiamat. Kemudian beliau berkata, ya Rasulullah, sesuatu apa yang dikatakan dapat mencukupi, standar cukup itu seperti apa? Beliau menjawab, uang 50 dirham atau emas yang seukuran dengannya. Ya, saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada,
apa hikmah dari hadis ini? Apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Yang pertama, menjawab pertanyaan di atas, seberapa batasan seorang itu dikatakan cukup sehingga dia tidak meminta-minta atau dilarang meminta-minta oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kaitannya dengan meminta-minta, ini ada hadis lain menjelaskan bahwasanya pada hari raya itu kenapa ada kewajiban zakat sebelum qabla sholat Idul Fitri itu supaya pengemis tidak meminta-minta, supaya mereka tidak keliling meminta-minta pada hari raya itu, merasakan kebahagiaan pada hari itu. Nah, batasan meminta-minta, batasan miskin, batasan cukup itu seperti apa? Nah, disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, yakni seorang memiliki khamsuna dirhaman, 50 dirham, atau kita kurskan 1 dirham itu 37.000 adalah uang senilai 1.850.000 atau emas yang setara dengan itu. Dirham ini cukup stabil, apalagi dinar ini sangat stabil atau uang. Ya, jadi ketika seorang itu memiliki cadangan uang senilai 1.800.000 atau kurang lebih 2 juta begitu, maka dia punya kewajiban untuk membayar zakat atas dirinya, zakat fitrah atas dirinya dan keluarga yang ditanggungnya. Nah, seberapa besaran zakat fitrah itu sekarang? Ya, kalau serupakan uang itu kurang lebih 45.000. Satu kepala keluarga dengan satu istri dengan anak itu katakanlah tanggungannya ada 10 kali 400 kali 45, maka kewajiban zakat fitrahnya adalah 450.000. Kalau diambilkan dari 1.800.000, ini masih ada sisa sekitar 1.500.000. Ini bisa untuk cadangan makan kurang lebih 3 hari. Nah, cadangan makan 3 hari ini secara fikih, para ulama fikih menyebutkan siapa yang punya cadangan makan lebih dari 3 hari kurang lebih, ya, ini punya kewajiban untuk membayarkan zakat fitrah atau zakatul nafas atas dirinya. Ya, yang kedua, mengapa hanya dengan harta 1.850.000 kurang lebih telah dinilai seorang sebagai cukup dalam kehidupan di dalam hadis tersebut, cukup atau ya kaya dalam hadis seperti atas nih. Benar, sebab dengan memiliki 50 dirham atau nilai uang yang setara dengannya, emas setara dengannya, maka sungguhnya ia telah memiliki cadangan untuk biaya hidup sederhana untuk dirinya, keluarganya selama kurang lebih 3 hari sampai 7 hari ke depan. Ini mengabarkan pada kita tentang besaran upah minimum setiap akhir pekan, upah minimum mingguan. Di tempat kita ini sudah cukup diterapkan untuk kelas buruh menengah, semacam tukang itu. Upah minimumnya sudah hampir 2 juta atau mungkin kurang lebih dari itu. Untuk pegawai negeri, untuk swasta yang lain mungkin masih kurang daripada itu. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada. Yang ketiga, seorang pekerja, seorang pemberi kerja yang memiliki kemampuan keuangan yang baik hendaknya memperhatikan kebutuhan layak atas orang yang dipekerjakan dengan standar uang 50 dirham senilai itu dengan upah senilai itu untuk setiap pekannya, setiap minggunya. Yang keempat, inilah indahnya agama Islam, senantiasa mengajarkan standar minimal penggajian atas pekerja dalam setiap minggunya, atau setidaknya atau batas minimalnya adalah 50 dirham berdasarkan kebutuhan hidup layak sederhana untuk seorang kepala keluarga, sehingga dia tidak dikatakan fakir miskin dan kemudian meminta-minta. Ya, inilah saudaraku muslimin dan muslimat standar batasan bawah untuk seorang dikatakan cukup untuk mengeluarkan zakat fitrah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah memberikan hidayah inayah kepada kita sekalian, keluarga kita sekalian, anak keturunan kita sekalian, muslimin semuanya, untuk dapat memahami makna cukup untuk berzakat fitrah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis di atas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.